Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan tentang resume kami yang berjudul Hypervisor. Saya selaku moderator bernama Indira Firwidodo dan rekan saya bernama Gladys Safira Amro. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Gladys. Hypervisor adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operating system untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Dikatakan teknik virtualisasi karena OS yang ada bukanlah sebuah OS yang sesungguhnya, namun hanya sebuah virtual mesin saja. Program yang menyediakan partisi, isolasi, atau abstraksi disebut hypervisor virtualisasi. Tugas hypervisor sendiri adalah untuk mengatur setiap operating system tersebut sesuai dengan gilirannya, agar tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Terkadang, hypervisor juga disebut sebagai Virtual Machine Management atau VMM, sesuai dengan tugasnya dalam mengatur beberapa virtual machine. Berikut ini merupakan jenis-jenis hypervisor. Jadi hypervisor sendiri dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu bare metal architecture dan tipe yang kedua yaitu hosted architecture. Untuk hypervisor tipe 1, ia berjalan langsung menangani hardware, sedangkan pada tipe 2 dia berjalan dengan operating system untuk mengakses hardware tersebut. Kalau di hypervisor tipe 1, ia memiliki akses langsung ke hardware tanpa harus melewati OS, sedangkan pada tipe 2, akses resource hardware yang dibutuhkan virtual machine harus melewati OS. Hypervisor tipe 1 ini merupakan hardware assisted, sedangkan pada hypervisor tipe 2, dia merupakan OS assisted hypervisor atau para virtualization dan full virtualization. Beberapa contoh dari hypervisor tipe 1 ini yaitu VMware ESXi, Citrix Sun Server, dan Microsoft Hyper-V. Sedangkan pada tipe 2 yaitu contoh-contohnya hypervisor Proxmox VE, VMware Workstation, VMware Parallel, Oracle VirtualBox, dan Microsoft Virtual PC. Berikut ada contoh hypervisor yang digunakan di pasaran. Yang pertama yaitu Microsoft Hyper-V. Hyper-V ini adalah perangkat lunak virtualisasi dari Microsoft yang membutuhkan server core dan prosesor. Hyper-V ini dibagi menjadi dua, yaitu Hyper-V parent dan Hyper-V tanpa parent. Virtualisasi ini biasanya digunakan seperti untuk pencapaian bisnis dan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran. Virtualisasi ini sangat bermanfaat karena kita bisa membuat dan mengatur virtual machine, yaitu di mana kita dapat menjalankan banyak sistem operasi pada satu komputer dan menutup sistem operasi tersebut dengan yang lainnya. Hyper-V ini merupakan virtualisasi berbasis hypervisor. Hypervisor yang dimana juga dikenal sebagai Virtual Machine Manager atau VMM. VMM sendiri itu merupakan salah satu teknik hardware virtualization yang memungkinkan beberapa sistem operasi atau GES yang berjalan di atas sebuah host komputer. GES pada dasarnya akan berbentuk sebagai file. Terdapat juga dua model virtualisasi server yang disediakan Microsoft, yaitu Hyper-V Server 2008 R2 yang berjalan langsung di atas perangkat keras atau standalone, dan Hyper-V yang merupakan role atau bagian dari Microsoft Windows Server 2008 R2 atau S-Row, yang mana model itu hypervisor menjadi bagian dari sistem operasi host. Berikutnya yang kedua yaitu Oracle VirtualBox. Itu salah satu contoh dari hypervisor tipe 2. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Cara kerja dari VirtualBox ini yaitu sistem operasi utama atau yang menjalankan VirtualBox ini disebut dengan host OS, sedangkan sistem operasi tambahan yang berjalan secara virtual disebut dengan guest OS. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan resume ini. Dan sekian dari presentasi kami. Jika ada banyak kesalahan, kami mohon maaf.
Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.